Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini kesempatan kami kelompok 7 sebagai presentator yang akan menerangkan materi tentang tugas dan peran KPPU, yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Yang pertama dari tugas KPPU akan dijelaskan oleh Mas Muhammad Iksanul Afif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan materi tentang tugas KPPU. Di sini ada 7. Yang pertama adalah melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan sebagaimana diatur dalam pasal 4 sampai dengan 16. Dan yang kedua, melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24. Nah, nomor 3 ini adalah melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 25 sampai dengan 28. Dan yang keempat, mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam pasal 36. Nah, yang nomor 5, memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Yang keenam, menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini. Yang ketujuh, yang terakhir, memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya peran KPPU, yaitu saya sendiri yang akan menjelaskannya. Di mana peran KPPU sendiri dalam mengawasinya terdapat pelaksanaannya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu Undang-Undang tentang Anti Monopoli, yang dibentuk suatu komisi, yang mana dalam hal ini didasarkan pada pasal 34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menginstruksikan bahwa pembentukan susunan organisasi, tugas dan fungsi komisi ditetapkan melalui keputusan Presiden atau Kepres yang berlaku yang terdapat dalam keputusan Presiden nomor 75 tahun 1999 dan diberi nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau yang disebut dengan KPPU. Nah, baik, lanjut. Di mana peran KPPU di dalam ini, yaitu tidak berarti atau tidak semena-mena bahwasannya dari KPPU sendiri yang akan mengatasi tentang kasus atau sengketa yang berupa sebuah sengketa ekonomi atau persaingan usaha, namun dari pihak lembaga pengadilan lain juga berkenan, yang salah satunya merupakan pengadilan negeri, bahwasannya pengadilan negeri ini diberikan wewenang untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang merupakan sebuah keberatan terhadap putusan KPPU dan menangani pelanggaran hukum yang menjadi perkara pidana karena tidak dijalankannya putusan KPPU yang sudah di-inkrets. Nah, seperti itu. Baik,
Nah, KPPU sendiri merupakan sebuah lembaga independen yang dapat dikatakan bahwa kewenangan yang dimiliki komisi ini sangatlah besar, di mana meliputi kewenangan yang dimiliki oleh lembaga peradilan sebagaimana mestinya. Kewenangan tersebut meliputi penyidikan, penuntutan, konsultasi, memeriksa, mengadili, memutus perkara. Nah, dari kewenangan tersebut bahwasannya KPPU itu dalam melakukan wewenangnya, maka yang pertama dia harus menyelidiki apa sih yang mengakibatkan atau yang menjadi hal utama terhadap kasus sengketa tersebut. Nah, lalu ketika kasus tersebut sudah didapatkan, baru komisi dapat melakukan penuntutan, di mana penuntutan ini berdasarkan dengan bukti-bukti dari orang yang bersangkutan atau yang yang mengajukan sebuah sengketa ini tersebut. Lah, setelah itu lalu ada konsultasi. Nah, dari penuntutan tadi bahwasannya berarti konsultasi ini menjadi sebuah hal dimana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut agar tidak merambat kemana-mana, dimana untuk memutus sebuah permasalahan itu diwajibkan atau tetap diputuskan sesuai dengan peraturan dari KPPU itu sendiri. Lalu memeriksa. Nah, memeriksa ini yaitu dari alat bukti. Alat bukti itu bisa berupa saksi, saksi ahli, lalu ada objek yang menjadi sebuah bukti atau tujuan dari sengketa tersebut. Nah, lalu dari bukti-bukti ini, dari pemeriksaan bukti-bukti ini, maka KPPU baru bisa mengadili dengan memberikan keputusan, di mana keputusan ini lebih banyak manfaatnya kemana, dan jika dilarikan ke suatu hal yang lain, apakah akan timbul ketidakmanfaatan itu. Maka selanjutnya komisi akan mengadili. Nah, setelah mengadili, maka komisi berhak memutus perkara dengan catatan perkara ini memang betul-betul sudah clear atas penyidikan, penuntutan, konsultasi, memeriksa dan mengadili kasus dari sengketa tersebut. Nah, baik. Nah, apa saja sih kewenangan KPPU yang jelas? Nah, di sini disebutkan yang pertama, menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Nah, KPPU dapat memberikan atau dapat menerima kasus tersebut harus dengan bukti-bukti. Tapi tahap pertama yaitu yang menerima laporan dari pihak masyarakat, bahwasannya masyarakat ini betul-betul mengetahui dan betul-betul melihat apa yang terjadi di
lapangan. Nah, seperti terjadinya praktek monopoli antara perusahaan dengan pihak sipil lainnya. Nah, bisa jadi seperti itu. Lalu yang kedua ada melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Lah, dari melakukan penelitian ini, maka KPPU akan mendapatkan bahan atau bukti yang jelas, dalam artian menemukan faktor-faktor atau fakta yang terjadi di lapangan atas dugaan sementara dalam kegiatan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli ini tadi. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga, melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat. Nah, penyelidikan ini yaitu lebih mencari bukti-bukti atau orang yang bersangkutan yang memberikan laporan terhadap kasus tersebut. Bisa jadi oleh warga sekitar, oleh misal ketua RT setempat yang benar-benar mendapatkan laporan dan benar-benar bahwasannya memiliki bukti perusahaan ini mendirikannya sudah dengan izin. Lalu menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidaknya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Nah, dari keempat ini, dari menerima melakukan penelitian lalu penyelidikan, maka KPPU baru bisa menyimpulkan hasil dari penyelidikan tersebut. Karena sudah mendapatkan fakta dan data-data yang terdapat dari masyarakat maupun juga dari perusahaannya langsung untuk ke ranah lebih lanjut. Nah, yang selanjutnya KPPU memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang terduga, maka dia dipanggil untuk melakukan sidang di KPPU. Setelah itu KPPU memanggil dan menghadirkan saksi. Nah, saksi ini sebagai alat bukti ini untuk membuktikan adanya saksi yang betul-betul melihat, dalam artian data yang didapatkan secara lisan untuk mempertimbangkan putusannya dari KPPU nanti. Lalu selain itu KPPU juga memanggil saksi ahli, yaitu di mana saksi ahli yang dihadirkan itu betul-betul orang yang menguasai keilmuan tersebut. Dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini. Orang-orang yang mengetahui pelanggaran mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang itu bisa juga dihadirkan di dalam persidangan tersebut untuk mempertimbangkan kemaslahatan ke depan yang menjadikan sebuah keputusan terhadap KPPU sendiri. Lalu meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi ahli atau setiap orang yang sebagai
mana dimaksud nomor 5 dan nomor 6 yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi. Nah, pihak KPPU ketika pelaku usaha, saksi ahli atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi, maka akan meminta bantuan terhadap penyidik agar diketahuinya pelaku usaha, saksi ahli atau setiap orang yang bersangkutan tersebut. Lalu KPPU meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini. Nah, dari meminta keterangan tersebut, bahwasanya KPPU akan membuktikan atau mencari data yang valid atas keterangan di mana penyelidik atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha tersebut memang melanggar ketentuan undang-undang ini atau undang-undang yang sudah berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tadi. Selanjutnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha tersebut harus menilai surat, dokumen, atau alat bukti lainnya guna penyelidikan atau pemeriksaan tersebut. Nah, KPPU sendiri memang haruslah cermat dan haruslah bijak, dikarenakan ketika alat bukti yang tidak sesuai dengan keterangan dari pihak masyarakat yang telah mengadukan tentang permasalahan atau perilaku persaingan usaha tersebut ada yang melakukan praktek monopoli. Dari sini KPPU harus bisa menelitinya, harus cermat. Maka ketika KPPU tidak cermat, bisa saja dari pihak pelaku usaha bisa menindaklanjuti ke pengadilan negeri yang seperti saya sebutkan di awal tadi. Nah, dengan adanya dokumen-dokumen, lalu objek apa yang alat bukti bisa benda bergerak atau benda tidak bergerak, guna untuk memberikan kelancaran dalam penyelidikan dan pemeriksaan tersebut. Nah, setelah itu KPPU barulah dapat memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat. Nah, dari penelitian dan menilai surat, dokumen atau alat bukti lainnya yang tadi, itu KPPU juga akan melihat di mana pihak-pihak yang mendapatkan kerugian, ada atau tidak. Nah, ketika pihak-pihak yang atau pelaku usaha yang dari pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran tadi, jika melakukan sebuah praktek monopoli, maka pihak mana yang mendapatkan kerugian tersebut. Nah, maka itulah gunanya untuk meneliti dan menilai surat, dokumen, serta alat bukti. Nah, barulah komisi memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, dari bukti-bukti tadi bahwasannya jelas, berarti pelaku usaha yang telah melakukan
melakukan persaingan usaha secara tidak sehat atau dengan praktek monopoli tadi, maka komisi dapat membuktikannya dari alat-alat bukti tadi. Ketika pemberian putusan komisi sudah selesai, maka komisi pengawas persaingan usaha tersebut dapat menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini. Nah, komisi dapat melakukan tindakan administratif, yaitu di mana memberikan sebuah denda ataupun konsekuensi yang sudah terdapat dalam peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut. Nah, baik, mungkin itu saja penjelasan kami, cukup sampai sini. Apabila ada kekurangan, itu datangnya dari saya sendiri karena saya masih belajar, dan apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Semoga materi dari kami dapat bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.